Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang dari Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita mau bersyukur buat kasih yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita. Kita mau bersyukur buat kemurahan dan kebajikan yang Tuhan terus limpahkan dalam hidup kita di sepanjang hari-hari hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Sepanjang malam Kau sudah lindungi, jagai dan berkati kami dalam tidur kami. Hingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur buat hari baru yang Kau jadikan bagi kami, buat kesempatan hidup satu hari lagi yang Kau beri bagi kami. Dan kami mau menjalani hari ini bersama-Mu di dalam pemeliharaan, penyertaan, dan perlindungan-Mu yang ajaib. Sebab sungguh indah tinggal dalam hadirat-Mu. Haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, satu hal yang ku rindu. Amin. Berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat musibmu menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup, yang menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan.
Hadirat-Mu Tuhan, kami mau terus tinggal dalam hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kuasa-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu. Sebab Engkau lebih dari segala-galanya. Engkau yang terbaik bagi kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Engkau Aba ya Bapa, yang melindungi kami, yang menjaga dan memberkati kami, memelihara kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Oh iya, oh iya. Kami sembah Engkau segalanya bagi kami.
hanya Engkau satu-satunya dan tidak ada yang lain. Bersekutu denganmu, jadikan Tuhan setia kepadamu lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, Aspera dan tiada akhir. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan Tuhan setia kepadamu, jadikan Tuhan, jadikan hamba
lebih dari segalanya bagi kami. Engkau segala-galanya. Dan Engkau sumber yang tak terbatas untuk semua yang kami perlu. Untuk kami bersyukur, kami ada di dalam pemeliharaan tangan-Mu yang sempurna. Dan kami mau terus tinggal di dalam-Mu, dan firman-Mu di dalam kami. Dan kami menikmati damai sejahtera, sukacita, ketenangan, dan ketentraman sampai selama-lamanya. Biarlah firman-Mu yang berdaulat penuh atas hidup kami, dan kami taat melakukannya dalam hidup kami. Untuk pagi hari ini kami buka hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman, sehingga kami percaya akan firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Yos. Ya, baik. Salam, selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih Pak Heri. Ya, hari ini kita sudah masuk ke dalam perikop di 2 Samuel pasal yang ke-16. Ya, pada perikop-perikop terakhir ini kita melihat bagaimana masalah demi masalah datang kepada Daud ya. Saya bacakan dari 2 Samuel pasal yang ke-16. Perikopnya yaitu Daud bertemu dengan Ziba. Ketika Daud baru saja melewati puncak, datanglah Ziba, hamba Mefiboset, mendapatkan dia membawa sepasang keledai yang terpelana dengan muatan 200 ketul roti, 100 buah kue kismis, 100 buah-buahan musim panas, dan sebuyung anggur. Lalu bertanyalah raja kepada Ziba, apakah maksud dengan semuanya ini? Jawab Ziba, keledai-keledai ini bagi keluarga raja untuk ditunggangi. Roti dan buah-buahan ini bagi orang-orangmu untuk dimakan, dan anggur ini untuk diminum di padang gurun oleh orang-orang yang sudah lelah. Kemudian bertanyalah raja, di manakah anak tuanmu? Jawab Ziba kepada raja, ia ada di Yerusalem, sebab katanya pada hari ini kaum Israel akan mengembalikan kepadamu kerajaan ayahku. Baik, sebelum memulai ya, jadi kita tahu bagaimana Daud dalam pelarian ya, karena kita tahu kemarin itu bahwa tahta kerajaan Daud ini diperebutkan oleh anaknya sendiri, yaitu Absalom ya. Dan siapakah Ziba ini? Ya, jadi Ziba ini sejak zaman Daud, sejak zamannya Saul, ini adalah orang kepercayaannya, dan itu berlanjut sampai kepada Absalom, sampai kepada anaknya Daud, terus sampai terakhir kepada cucunya dari Saul ya, ya maksudnya Yonatan ini ya, anak dari Yonatan, yaitu tadi dikatakan di manakah anak tuanmu? Ya, ada di Yerusalem. Ya, jadi yang dimaksud di sini Mefiboset ya. Kita tahu bahwa Daud dan Yonatan ini sahabat yang sangat baik, dan kita tahu juga bahwa Mefiboset itu sudah dianggap Daud sebagai anaknya sendiri. Mefiboset ini tinggal di dalam istana bersama-sama dengan Daud. Dan dalam pelarian ini tentunya kita lihat bagaimana Daud ini satu persatu mulai dikhianati oleh orang-orang dekatnya, orang-orang kepercayaannya mulai meninggalkan dia, ya, dan dia di dalam pelarian. Dan di sini kita tahu bagaimana Ziba ini sebenarnya adalah budaknya daripada Mefiboset, ya. Dan dikatakan bahwa Ziba ini ya datang dengan keledai, ya. Ia membawa roti dan buah-buahan bagi orang-orang, maksudnya untuk Daud yang di dalam pelarian, ya. Dan kita nggak ini cerita singkatnya seperti apa, ya. Nah, tapi kita lihat sebenarnya Daud ini orang yang punya pengharapan
ketika semua orang kepercayaannya itu mulai meninggalkan dia, ya dia berharap masih ada orang-orang yang masih setia memperhatikan dia. Dan kita lihat juga sepertinya Daud ini berharap besar kepada Mephiboset, ya anak dari Yonatan ini. Apakah dia juga memperhatikan Daud, ya? Nah, ketika Ziba ini bertemu dengan Daud, dia bertanya, di manakah anak tuanmu? Jawab Ziba kepada raja, ia ada di Yerusalem, sebab katanya pada hari ini kaum Israel akan mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku. Nah, jadi memang kejadiannya ketika terjadi perebutan kekuasaan, masing-masing orang ini merasa ragu, ya. Siapakah kira-kira yang akan berkuasa pada akhirnya? Dan semua orang yang dekat itu mulai mencari kesempatan, ya. Siapa tahu eh, mereka ini tidak dapat bertahan, ya. Dan kita lihat juga Ziba ini juga dia mencari kesempatan juga, ya, karena siapa tahu nanti kalau anaknya Daud ini, ya, Absalom ini berkuasa, ya paling tidak peninggalan-peninggalan dari Saul ini dia dapat bagian seperti itu, ya. Lalu berkatalah raja kepada Ziba, kalau begitu kepunyaanmu lah segala kepunyaan Mephiboset. Kata Ziba, aku tunduk dan biarlah kiranya aku tetap mendapat kasih di matamu ya Tuhanku. Ya, jadi kita lihat ya bagaimana pengharapan dari Daud supaya ada perhatian dari Mephiboset, ya, tapi kelihatannya eh, Ziba ini mengambil kesempatan, ya, dia mengambil kesempatan dan kita lihat juga bagaimana Daud kurang pertimbangan kalau menurut saya ya, kalau menurut saya nih kurang pertimbangan karena dia tidak karena mungkin dalam posisi tertekan, dalam posisi dia dikejar-kejar, ya. Karena kita tahu juga memang Absalom juga berniat untuk membunuh ayahnya sendiri, ya. Kita lihat eh, ketika dalam tekanan seperti itu dan tidak ada orang memperhatikan, nah tiba-tiba Ziba datang, ya, membawa bahan makanan, ya. Jadi dia tidak lagi banyak bertanya, minta nasihat, ya. Terus Daud bilang, ya sudahlah, ya kalau begitu eh, keputusan Daud ini masih tetap punya kekuatan, ya, karena saat itu dia juga masih masih menjadi raja, ya. Ya dibilang, ya sudah kalau gitu kepunyaanmu lah segala kepunyaan Mephiboset. Artinya semua harta-harta kekayaan peninggalan dari Saul itu jatuh kepada Ziba, ya. Nah, satu hal yang kita bisa pelajari di sini juga, ya, sebenarnya dalam kondisi-kondisi yang kurang kurang baik, ya, dalam kondisi-kondisi tertekan, sebaiknya buat kita juga pelajarannya kita jangan terlalu cepat, ya, mengambil sebuah keputusan, ya, sehingga menjadi kurang pertimbangan, ya, terkesan ini jadinya subjektif sekali, gitu ya, mana yang orang mana yang orang yang dekat dengan kita eh, itu yang lebih diuntungkan, ya. Semua kita pasti pernah merasakan hal yang seperti itu, ya, ketika kita berada di dalam sebuah pimpinan, sebuah jabatan, biasanya memang agak sulit, ya, kita tahu semua orang mulai mendekat kepada kita, semua orang memberikan masukan yang sepertinya masuk akal begitu, ya. Tapi kita kadang kurang kurang pertimbangan, kita kurang mencari tahu, kita kurang hikmat, ya. Jadi sebaiknya hal-hal yang seperti ini kita hindari ketika kita dalam sebuah posisi, dalam sebuah kepemimpinan. Jangan terlalu cepat juga kalau ada sebuah laporan, ya, sebuah informasi, jangan terlalu cepat. Apalagi kalau kondisi kita dalam kondisi yang tertekan, sebaiknya kita ngambil waktu untuk membuat keputusan yang tidak salah, ya. Terus kita masuk ke perikop berikutnya, yaitu mengenai Simei mengutuki Daud. Ketika Raja Daud telah sampai di Bahurin, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. Daud dan semua pegawai raja dilemparinya dengan batu, walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Beginilah perkataan Simei pada waktu mengutuk, enyahlah engkau,
penumpah darah orang dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirudung malam karena engkau seorang penumpah darah. Ya, jadi di perikop ini juga kita tahu bagaimana seorang eh, yang bernama Simei, ya, dikatakan Simei ini masih ada hubungan keluarga dengan Saul, ya. Nah, ketika itu mereka sedang berhadapan, tetapi kondisinya ini mungkin mereka terpisah, ya, mungkin ada jurang, ada tebing, sehingga tidak bisa langsung berhadap-hadapan, ya. Karena sepertinya kalau menurut saya sih, kalau mereka di dataran yang sama mungkin ini udah selesai begitu ya. Tapi ini sepertinya ada pembatas yang membuat eh, Daud tidak bisa kontak langsung dengan Simei, ya. Dan kata-katanya Simei ini sangat menghina, ya. Dia katakan, "Nyahlah engkau penumpah darah orang dursila, ya. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah dari keluarga Saul yang kau gantikan menjadi raja." Kita tahu ya, sebenarnya tuduhan eh, yang dilakukan oleh Sime ini tidak mendasar, ya. Karena apa? Karena kita kalau baca dari 2 Samuel ini secara berurutan, kita tahu Daud itu punya banyak kesempatan. Bahkan kalau kita tahu dia punya 2 kesempatan untuk membunuh Raja Saul, tapi itu tidak dilakukan, ya. Ya karena apa? Karena Daud tahu bahwa Saul itu termasuk adalah raja yang diurapi. Ya, jadi memang dia tidak mau membunuh orang yang diurapi oleh Tuhan, ya. Di ayat ke-9 dikatakan, lalu berkatalah Abisai, anak Zeruya kepada raja. Abisai ini maksudnya orang kepercayaan Daud yang bersama-sama di dalam pelarian Daud, ya. Mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Ya, izinkan aku menyeberang, ya. Jadi eh, menyeberang itu maksudnya ada pemisah di antara mereka dan memenggal kepalanya, ya. Nah, kita lihat bagaimana eh, Daud, ya. Daud tidak ada emosi, ya, sama sekali, ya. Tapi justru orang-orang terdekatnya yang merasa terhina, ya. Tapi Daud sama sekali tidak merasa terhina. Ya, di ayat 10 dikatakan, tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak Zeruya? Biarlah ia mengutuk. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadaku, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Ya, pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku sendiri ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini, biarlah dia mengutuk sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Ya, nah jadi kita lihat ya bagaimana respon dari Daud, ya. Daud ketika dia mengetahui kesalahannya, ketika dia mengetahui dosa-dosanya, ya dia tidak terlalu banyak berdebat, ya, tidak tidak ada membela diri, ya. Justru ketika orang menghina dia, orang terdekat dia itu malah yang tersinggung, mau membunuh orang yang menghinanya, ya. Tapi respon Daud ini luar biasa, ya. Jadi kita bisa belajar dari sini, ya, bagaimana Daud, ya, ketika dia ditegur oleh Tuhan, ya, dia sama sekali tidak banyak membela diri, bahkan yang luar biasa dikatakan biarlah ia mengutuk, ya, bahkan dikatakan eh, siapa tahu ini Tuhan menegur dia, ya. Jadi yang bisa kita pelajari, ya, bagaimana respon Daud, ya, dalam dalam hal ini, ya, bagaimana eh, bisa bisa merespon dengan sangat baik, ya, dia tidak marah, ya, tapi malah dia sepertinya mengampuni, ya. Saya pernah mengalami hal seperti ini, ya, ketika saya ada masalah, saya ceritakan kepada kakak rohani saya, ya. Eh, Kebetulan ini mungkin karena orang dekat saya, orang dari keluarga, ya, keluarga saya yang selalu
istilahnya merendahkan saya, menghina saya, kan begitu. Dan respon yang diberikan, dia bilang begini, ya memang orang seperti itulah yang harus dikasihani, ya. Terus dalam hati saya, ini kakak kok sedikit pun nggak ada bela saya gitu ya. Kok malah orang ini ya gitu yang dibela ya. Mungkin seperti itu maksudnya ya, yang dikatakan oleh Daud ya. Justru orang seperti ini yang harus dikasihani gitu loh. Ngapain kita harus marah? Ya mungkin Tuhan bisa pakai orang ini untuk menegur saya, begitu ya. Itu luar biasa sekali yang respon daripada Daud ya. Demikian pula Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya, sedang Simei berjalan terus di lereng gunung bertentangan dengan dia, dan sambil berjalan mengutuk dan melempari dengan batu dan menimbulkan debu. Dengan lelah sampailah raja dan seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia ke Yordan, lalu mereka beristirahat di sana. Ya, jadi memang kadang kala ya hal-hal seperti ini ya, Daud itu bisa tidak fokus kepada masalah yang dihadapi ya. Dia lebih fokus kepada apa yang Tuhan mau bentuk dia. Dia lebih fokus eh, apa kepada Tuhan. Tuhan mau menegur apa gitu ya, bukan masalah yang dia hadapi. Dan eh, satu hal dalam hal ini juga banyak dari kita ya sebenarnya yang tidak maksimal karena kita bukan fokus kepada apa yang menjadi tujuan Tuhan ya, tapi kita fokus kepada masalah-masalah yang sepertinya ini nggak perlu begitu ya. Karena banyak banyak hal ya yang memang Tuhan izinkan ya orang untuk mengintimidasi kita, membuat kita merasa bersalah ya. Tetapi kita jangan fokus kepada hal-hal yang seperti itu ya. Fokus saja kepada apa yang menjadi rencana Tuhan ya. Eh, saya kadang berpikir juga ya begini ya. Ya kenapa ya kok Daud ini kan anak Tuhan ya. Kenapa dia eh, dikhianati, bahkan dikhianati oleh anaknya sendiri ya. Kok bisa seperti itu ya yang dilakukan oleh orang-orang dunia ya. Tapi satu hal juga saya mau belajar di sini bahwa ini sebenarnya ini adalah didikan Tuhan juga ya. Artinya kalau kita melihat bagaimana Daud bisa dikhianati oleh anaknya sendiri ya, kalau kita belajar juga kita baca dari 2 Samuel pasal yang ke-12 itu ya. Dikatakan memang bagaimana Daud saat itu setelah dia menjadi raja, dia sendiri juga mengkhianati Uria ya, panglima perang yang selalu memenangkan peperangan, yang setia kepada Daud, dia mengkhianati Uria ya, dan kita tahu bagaimana Daud mengatur siasat sehingga Uria ini eh, mati dalam pertempuran ya, dan kita tahu bagaimana dia juga mengambil istri dari Uria ya, dan semuanya direncanakan ya, bukan secara kebetulan, tapi Daud merencanakan hal-hal yang jahat. Dan kita melihat juga bagaimana eh, pelajaran yang kita bisa dapatkan juga bahwa sekalipun kita diampuni dosa-dosa masa lalu, itu tetap ada akibatnya. Ya, artinya Tuhan ini mengajarkan bahwa hukum tabur tuai itu ada. Ya, sekalipun dosa kita diampuni, ya, tapi kesalahan-kesalahan dan akibat-akibat itu tetap terjadi dan kita harus menanggungnya. Nah, kenapa hal itu penting ya? Terutama kita ini sebagai orang-orang yang dipercaya, kita sebagai pemimpin-pemimpin mungkin dalam usaha kita ya, di dalam pelayanan kita ya, jangan bermain-main juga dengan dosa ya, karena beda kalau kita eh, bukan seorang pemimpin ya, tidak ada hal sesuatu yang ingin diperbutkan oleh orang ya, mungkin tidak terjadi hal-hal yang memalukan ya. Nah, tetapi ketika Daud itu menjadi seorang raja ya, itu tahtanya itu diperebutkan dan dia harus dikhianati, bahkan dia mau dibunuh oleh anaknya sendiri. Karena apa? Ya karena itu tadi tahta sebuah sebuah hal yang diperebutkan oleh semua orang ya. Jadi itu pelajaran yang dari dari perikop ini. Ya kita masuk
ke perikop yang berikutnya, Husai dan Ahitofel menghadap Absalom. Maka Absalom dan seluruh rakyat, orang-orang Israel, sampailah ke Yerusalem. Dan Ahitofel ada bersama-sama dengan dia, ya, ketika Husai, orang Arki, sahabat Daud, sampai kepada Absalom, berkatalah Husai kepada Absalom, hiduplah raja. Berkatalah Absalom kepada Husai, inikah kesetiaanmu kepada sahabatku? Mengapakah engkau tidak pergi menyertai sahabatmu itu? Ya, siapakah tadi dikatakan